Horas Marita saludna tu kamu na tua-tua nami masangapan terhubung nami tua kanamboru biarung berbereng ison tua katamangboru begitu juga adik-adik lah ya, adik-adik mahasiswa kebanggaan kita semua. Terima kasih sudah bergabung di media sosial kita ini. Jadi kalau saya lihat semangat-semangatnya ini anak-anak ya, luar biasa. Ada beberapa ini udah yang sudah saya kenal, tapi mungkin mereka tidak kenal. Ada, saya absen dulu lah mahasiswa ini. Ada Indra Marsada. Kalau Indra Marsada ini, kalau saya tidak salah ke IPB Bogor ya Bang ya, Bang Ruslin ya, Ruslin. Abang Ruslin ini satu angkatan dulu kami di SMA di Barus sana. Ada Horas sama. Ada pahopku saya di sini Hiskia. Ini diterima di UPN Pondok Labu ya. Ini pahopku ini bapaknya ini juga adik kelas saya dulu. Sama-sama dari Barus. Ya. Jadi kalian semua ada pahopku juga ini si Kristi ya, gurunya moderator ini. Ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi mungkin mereka tidak mengenal. Jadi mau lihat ya mari Tuhan, kalian sudah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur seleksi nasional. Kalau seleksi nasional ini kan SNPTN, kalian belum dinyatakan lulus dari SMA, masih mengandalkan nilai semester 1 sampai semester 5, dikirim oleh sekolah. Dan biasanya dari sekolah itu dipilih 50%. Mohon maaf, saya perkenalkan dulu kalau gitu ya, terlalu semangat jauh ke sana. Jadi mau promote karena tua nami Tuan Senulang guru doa. Guru ini penuh perjuangan dosa cerita nih amat tua silar disnakin. Cukup modal diploma Asian Huta lanjut musik. Jadi sotong menjadi sama-sama berjuang ini anak-anak ini yang saya dengar ada yang vokasi, ada yang D3 diploma, nanti lanjut lagi jadi S1. Nah, habis itu dari Medan kampus di Padang Sidempuan sambil kerja di Jakarta melanjutkan kembali di IKIP Jakarta, masih negeri. IKIP Jakarta selesai S1 IKIP Jakarta, ngambil lagi kuliah lagi, nggak capek-capek. Kalau kuliah itu adik-adik nggak perlu capek, enjoy aja, santai aja. Ngambil program S2 Magister jurusan hukum. Jadi siang guru ngambil hukum. Jadi perlu adik-adik pembekalan karena ini situasinya masih Zoom ya. Mungkin ada yang sudah ke kampus. Ada melalui seleksi bersama. Ini kalau seleksi bersama ini tertulis, ada seleksi mandiri. Jadi sebenarnya kenapa ini adik-adik ini semua diberikan semacam sipalas roka, uang. Kalau dulu kami katakan ya uang pulsa lah, tapi bukan untuk TikTok kan begitu. Nah, kalian ini yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri bukanlah segala-galanya, karena saya juga mengajar di perguruan tinggi swasta, bukan di negeri. Ya, tetapi kenapa ini menjadi sasaran? Ada alasan-alasan dari kami orang tua, termasuk saya yang benar-benar dari kampung. Ya, tidak pernah bermimpi kalau dari kampung sana, dari kampung kami sana, seperti abang saya di situ ada yang dari Barus. Abang Ruslin tadi gak pernah bermimpi dulu untuk bisa kuliah kan. Jauhnya perkuliahan itu dari kampung ke kota, harus kos, biaya yang sangat mahal. Tapi salah satunya ya memang harus ke negeri. Kenapa? Karena di negeri biayanya murah. Dan cara untuk mendapatkan meraih seperti yang dibilang sekretaris tadi, seperti masuk ke lubang jarum, itu betul. Tetapi bukan berarti segala-galanya di universitas negeri. Nah, ada pesan kepada kalian. Saya sampaikan pesan ini untuk memberi support
kepada adik-adik kalian yang sekarang masih kelas 11, kelas 10 untuk bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, bahwa perguruan tinggi negeri akhir-akhir ini adalah perkuliahan yang memberikan banyak fasilitas, banyak beasiswa. Itu karena kami menyadari yang mahal di perkuliahan ini kan biaya. Tidak semua kita mampu, dan sasaran yayasan RNSB pun sebenarnya adalah untuk mendorong, mengangkat, menarik dari kita keluarga RNSB yang ingin berkuliah tetapi melalui jalur prestasi, melalui seleksi undangan, ya, persaingannya itu sebenarnya. Jadi ke depan akan kita lebih fokuskan, tetapi ini awal. Nah, tadi sudah disampaikan dalam khotbah itu untuk kita terus kemungkinan juga diantara karena sudah mulai bidang kepemudaan mendata semua mahasiswa, kemungkinan juga harapan kita dengan gotong royong kita tujuannya kan saling membantu. Ada kemungkinan yang akan mendapat fasilitas atau bantuan lah ya dari yayasan itu nantinya. Itu yang mau kita inginkan. Maka kalian di perkuliahan itu untuk bisa menjadi model, kalian nanti bagian kepemudaan akan membuat slide atau rekaman-rekaman video untuk diedarkan ke peparan Rajana Pasang yang masih status sekolah di SMA untuk bisa nanti masuk kembali di tahun 2022 semakin banyak menduduki kuliah di perguruan tinggi negeri. Itu sasarannya. Jadi kalian banggalah ya, 35% anak muda seusia kalianlah itu. Jadi survei yang baru dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu 35% yang bisa lolos di perguruan tinggi dan yang bisa kuliah lah begitu ya, mayoritas itu di perguruan tinggi swasta. Kalian bisa bersyukur dan bangga bisa untuk kuliah gitu. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam perkuliahan itu bukan hanya tentang nilai dan IPK, tapi IPK itu indeks prestasi atau nilai. Kalau di SMA dulu kalian nilai rata-rata, ya kan? Tetapi yang menjadi harapan kami setelah kalian nanti kuliah, bahwa di perkuliahan itu, ya, siapa yang akan kalian temui, pengalaman yang kalian harus jalani. Ini dari kami sebagai orang tua, ya. Memori yang kalian mau akan buat, skill yang akan kalian latih. Itulah. Kalau sekarang ini program Menteri Pendidikan itu kan kampus merdeka, merdeka belajar. Sepertinya memang mengarah kepada setiap mahasiswa dipersiapkan untuk bekerja. Tetapi bukan segalanya seperti itu. Bagi yang tidak langsung bekerja, masih mau ingin berkarir, teruskan. Karena tujuan setelah kuliah itu apa? Tujuan setelah kuliah, kebanyakan kita memang dari dulu pasti itu kuliah dan kerja kan gitu ya. Tetapi masih banyak yang harus kita pikirkan. Harapan kami kita RNSB ini, Rajana Pasang, dibandingkan dengan marga-marga yang lain masih sangat jauh tertinggal. Kita punya profesor, kita punya doktor masih sangat syukur tahun depan Opung Ramses sudah bisa menjadi dokter ya, dan yang lain sudah sedang mempersiapkan untuk jadi dokter. Ini juga menjadi suatu kebanggaan. Harapan kami kepada adik-adik yang diterima di perguruan tinggi negeri dan yang juga masih kuliah di perguruan tinggi swasta untuk lebih meningkatkan kualitas diri untuk mampu bersaing, ya. Jadi menduduki posisi-posisi strategis atau jabatan. Nah, semua itu kan harus dilalui di dalam perguruan tinggi. Tidak gampang mendapatkan itu kalau kita sudah lihat tanpa dari perguruan tinggi. Kalau kita lihat profil dari beberapa pejabat-pejabat kita kuliah semua. Jadi itu untuk ke sana. Kita sangat tertinggal untuk itu. Itu harapan dari orang tua dan harapan untuk mendirikan RNSB, untuk mengangkat generasi-generasi RNSB, SD
untuk bisa lebih maju dari kami-kami yang sekarang ini. Jadi berat ya pada adik-adikku semua. Nah, kuliah itu seperti membeli situasi. Situasinya sekarang ini yang perlu harus nanti mungkin di pertemuan berikut kita harus pendalaman lagi ini kepada adik-adik ini ya. Jadi itu napala harap kami siap semua ke Angginiba, Peniba, Boruniba, dan semualah yang kebetulan beruntung masuk ini. Jadi ke depan dengan Ketua Bidang SDM, bukan hanya mereka yang akan kita panggil pertemuan seperti ini, pasti semua anak-anak Rajana Pasang yang sedang sekolah di SMA kelas 11, yang akan kelas 12 yang akan siap tahun depan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, nanti kita padukan mereka ini. Bahwa pentingnya kuliah itu dulu dari saya, karena saya kebetulan guru dan dosen ya. Terus nanti setelah di perkuliahan banyak kesempatan yang akan kalian dapatkan di sana. Saya termasuk mahasiswa yang sangat beruntung waktu di zamannya kalau dibandingkan dengan situasi ekonomi, karena kita kembali kepada situasi ekonomi itu yang masih sangat kita tertinggal. Kebanyakan ya, memang sudah banyak yang diberkati Tuhan mampu untuk membayar uang kuliah mahal dan semuanya. Saya sangat beruntung. Waktu saya mahasiswa tingkat 2, sudah saya bisa keliling seluruh Nusantara, ke Papua, ke Sulawesi. Bukan karena uang dari orang tua saya aktivis mahasiswa. Dan saya sebagai aktivis mahasiswa perlu kalian itu juga kalau masih ada waktu, tapi ya kalau ada waktu untuk aktif di setiap kegiatan persekutuan itu awalnya. Masuk semester 1 kalau sudah pertemuan, masuk persekutuan mahasiswa, persekutuan mahasiswa doa ya. Nah, itu yang utama harus jadi jangan hanya pulang kampus, paling tidak adalah kegiatan untuk menambah. Jadi tidak hanya dari perkuliahan itu, perlu menambah pengalaman-pengalaman yang mendukung untuk karir atau setelah kuliah. Nah itu. Jadi sekolah ganjang dan pasatok tutu hamuah ke adik-adik mahasiswa yang sudah diterima, bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya itu nanti akan kalian dapatkan berproses di dalam perkuliahan itu. Tetapi ingat, kesungguhan itu jangan sampai cerita negatif yang kami terima orang tua ini. Kami dari pengurus RNSBI juga mengharapkan ya, karena kami di luar sana juga udah bercerita ini tentang keberadaan kalian. Jadi banyak problem, permasalahan yang akan dihadapi, tapi kami yakin kalian bisa menyelesaikan perkuliahan kalian nanti sesuai dengan waktunya. Memang kadang-kadang ada yang lambat, tapi bukan karena tidak mampu, mungkin karena banyak faktor. Termasuk saya agak lambat saya lulus kuliah karena banyak sekali kegiatan di luar yang saya ikuti. Tapi bukan berarti gagal, terlambat bukan berarti gagal. Dan harapan kami tetap ceritakan ini apa yang kalian sudah tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang akan kalian keluarkan selama perkuliahan. Jadi Tuhan ini untuk Tuhan muaka Tuhan nami, karena apalagi akan dibuta asa tongma disosialisasikan. Memang kami sebagai pengurus belum, meskipun di beberapa daerah-daerah memang belum tersosialisasikan. Kami beberapa pengurus dari Jakarta sangat mengharapkan mana tua-tua tidak dong di seluruh Indonesia, di daerah-daerah ya, anak-anak kita itu yang tidak pernah bermimpi jadi kuliah, tolong didorong. Mudah-mudahan melalui hubungan ini dan yayasan yang akan kita konsep nanti bisa paling tidak membantu sebagian dari biaya-biaya yang benar-benar sangat sulit kalau dari daerah-daerah. Itu harapan kami. Tapi kami sebagai pengurus dan juga sebagai ketua bidang yayasan ini tidak punya uang, tetap nanti dari kita untuk kita. Jadi bukan berarti nanti kalau sudah diterima langsung semua biayanya dari yayasan, kita juga tidak sampai seperti itu. Tapi yang jelas memberikan semangat kepada yang masih bermimpi untuk berkuliah. Kita di yayasan sudah membuat nanti
konsep-konsep itu seperti apa nanti yang akan mendapatkan bantuan. Ya, apakah sampai uang kuliahnya dibayari, atau mungkin kita akan memberikan pandangan-pandangan atau kiat-kiat nanti untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri. Jadi nanti kita sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan tetap buat pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, anak Niba, Ketua SDM. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, apalagi dalam situasi pandemi ini, ya. Jadi selamat kepada adik-adik mahasiswa yang diterima. Ada yang di ITERA, kalian harus buat komunikasi. Kalau saya catat ada 5 atau 6 yang di ITERA itu di Lampung. Ada yang ya, di ITB. Banyak. Ya. ITB baru 1. Jadi ITERA itu ITB-nya Bandung. Jadi kalau di Bandung ada ITB. Jadi awal pendirian ITERA yang ini juga suatu kebanggaan buat kita, banyak diterima di ITERA yang di Lampung itu. Yaitu dibentuk oleh ITB. Jadi jangan berkecil hati dengan orang-orang ITB ya, adik-adik yang itu diterima di ITERA. Itu ITB-nya Jawa. Kalau di Jawa karena di Bandung. Jadi ITERA itu ada 3 itu, ada di Kalimantan juga. Jadi beritakan ini apa yang dibuat oleh Pumuan ini, yang masih sedikit ini, memberi semangat supaya tetap sasarannya untuk bisa kita lebih jauh maju ke depan berkuliah. Nah itu, jadi dari kuliah itu mendapatkan pengalaman, keterampilan untuk bisa kita lebih maju lagi. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, ya. Semua yang masih belum berkuliah akan segera bisa dipanggil ke kampus supaya bisa belajar dengan normal. Gimana Bu Ibu Pasahat tuh, adik-adik tuh yang sudah bersiap-siap untuk kuliah nanti di bulan September ini? Mungkin sekarang sudah ada yang maper ya. Jadi melihat mah dihita saluhuna, saya dia mahita, apalagi nih kita ke pengurus sudah karena tua-tua nami dukung kami. Ada Pupolin di sana yang udah senior, orang sama tua dukung kami. Cereweti, saya selalu kadang minta karena senior juga dari guru abad tua ini. Ada abad tua. Gitu. Jadi mau lihat mah iman siapa teh anak Niba Mani Kristi, Horas Madita Taluhna.